Halo warga intelektual sekalian, secara menyeluruh Eropa menolak yang namanya imigran Muslim. Wow, luar biasa. Tidak pernah terjadi sejarahnya Eropa itu secara serentak menolak yang namanya imigran Muslim. Jadi seluruh daratan Eropa itu menolak Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Serentak, sepakat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Di antara sahabat yang tuh kalau misalnya mau bantah, bantah pakai data ya. Biasakan bicara by data. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada Eropa, saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Muslim dan lain sebagainya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, di Eropa itu mereka sengaja menolak imigran, tapi imigran yang paling mereka tolak itu hanya imigran tertentu gitu. Nggak semua imigran, nggak semua negara gitu. Hanya imigran tertentu. Jadi ini kan semacam keanehan. Sementara kalau di Konoha itu ya, berita yang beredar itu, Eropa itu menolak semua imigran. Tidak hanya agama tertentu, tapi ya pada faktanya, pada datanya menolak hanya dari kalangan tertentu, hanya dari agama tertentu. Kok bisa? Kenapa Eropa sekarang ini membenci yang namanya umat muslim? Apa alasannya? Apakah umat muslimnya yang salah, ajaran yang salah, atau memang Eropa yang salah? Siapa yang salah sebenarnya? Apakah Eropa itu yang intoleransi? Bagaimana fakta atau data yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Mohon maaf ya, saya harus sering disclaimer ya. Karena sangat susah sekali ya mengedukasi orang yang SDM rendah. Sangat susah sekali. Ya, saya yakin di Indonesia itu masih banyak orang yang, mohon maaf ya, IQ 60. Jadi kalau ngomong sama orang yang IQ 60 ini, mereka tidak bisa membedakan mana kritik, mana kebencian, mana fakta, mana data. Biasanya mereka akan ngomong sesuai dengan apa? Opini pribadi. Biasanya mereka akan ngomong dari mana? Dari opini-opini daripada pemuka agamanya. Ya, kalau pemuka agamanya ngomong A, mereka akan ngikutin gitu, tanpa diproses gitu, tanpa dipikirkan secara logis. Jadi di Indonesia itu masih banyak banget orang yang, mohon maaf ya, SDM rendah dan IQ-nya tuh di bawah rata-rata. Sementara orang Eropa itu IQ-nya tuh di atas rata-rata, sehingga mereka tidak mau dibodohi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita yang bodoh atau orang Eropa yang bodoh? Kenapa mereka menolak imigran Muslim? Kenapa mereka serentak menolak yang namanya imigran Muslim? Menurut data dari Pew Research tahun 2015, di Eropa itu secara merata mereka ada sentimen negatif. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sentimen ini muncul? Ini menurut data ya, kalau mau bantah pakai data ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena ada prinsip daripada umat muslim yang ada di Eropa, prinsip yang mengatakan kita harus memilih pemimpin yang seiman. Dan ini sangat-sangat bermasalah sekali ya. Kenapa prinsip yang mengatakan kita harus memilih pemimpin yang seiman? Kenapa umat muslim yang ada di Eropa itu ya membawa prinsip mereka dari asal mereka gitu. Padahal mereka numpang di Eropa. Mereka punya prinsip yang penting seiman, kita harus memilih pemimpin yang tidak seiman. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang tidak seiman, maka kita akan masuk neraka. Jadi ada banyak ya imigran yang berprinsip seperti itu. Dan ini tidak diterima oleh orang-orang Eropa. Nggak diterima. Kenapa? Karena ya, kalau misalnya nih jumlah daripada umat muslim yang ada di Eropa itu banyak ya. Misalnya nih jumlahnya sampai 40% atau 50%. Maka mereka biasanya akan memilih pemimpin yang seiman. Walaupun yang seiman ini tidak bisa kerja, tidak berintegritas, tidak jujur dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sekali ya. Bagi apa? Bagi peradaban Eropa. Orang-orang Eropa berpikir ini akan menjadi kehancuran daripada peradaban sekularisme yang ada di Eropa. Ini akan menghancurkan yang namanya liberalisme dan lain sebagainya. Jadi orang Eropa itu berpikir ya, kalau mereka umat muslim memilih pemimpin yang seiman, berarti
mereka memilih pemimpin itu bukan karena kapabilitasnya, bukan karena kinerjanya, tapi hanya karena embel-embel seiman. Padahal ya, pada faktanya, pada datanya, bisa aja yang kita pilih seiman itu tidak bisa kerja, nggak punya kinerja dan lain sebagainya, nggak jujur, suka bohong dan sebagainya. Tapi ya, kalau seiman kita pilih, ini kan nggak masuk akal. Orang-orang Eropa itu kan berpikirnya itu sangat maju. Mereka adalah masyarakat yang sangat terdidik, bukan seperti warga Konoha yang IQ 60, tapi ya mereka suka ngebantah gitu, tapi bantahnya cuma opini pribadi. Orang-orang Eropa itu orang yang sangat hobi membaca. Mereka membaca data. Mereka membaca fakta sejarah. Mereka terpelajar sehingga mereka tidak mau dikibuli, nggak mau dibodohi. Dan maka ada sentimen negatif terhadap umat muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Apakah umat muslim itu sendiri atau orang-orang Eropa yang ada di sana? Kalau boleh jujur ya, ini dari pikiran rasional ya, atau pemikiran yang masuk akal ya. Gini guys ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya tidak berpihak pada kaum tertentu ya. Secara logika, yang salah itu ya umat muslim yang ada di Eropa. Mereka sudah numpang di sana. Tapi mereka punya prinsip memilih pemimpin yang seiman. Kalau tidak seiman, mereka nggak pilih gitu. Mereka golput gitu. Kan ini nggak bisa diterima oleh orang-orang Eropa. Ya kan? Awal-awalnya mereka ngemis-ngemis gitu, mencari suaka ya. Minta tolong sama orang-orang Eropa. Ketika ditolong ya jumlahnya makin banyak, tapi mereka pengen menguasai. Itu kan ideologi menguasai kan, kalau misalnya ada prinsip yang penting seiman. Artinya mereka pengen dipimpin kelompok mereka sendiri. Kan ini semacam mendirikan negara di dalam negara. Orang Eropa nggak mau itu. Nggak bisa terima seperti itu. Hanya di Konoha prinsip seperti ini bisa diterima. Karena apa? Karena warga kita itu adalah warga yang IQ rata-ratanya di bawah rata-rata ya. IQ 60. Jadi IQ 60 ini ya mudah dibodohi dengan embel-embel agama. Kalau misalnya mereka ditakut-takuti dengan surga dan neraka, ya kalau lu nggak pilih seiman, lu pasti masuk neraka. Warga Konoha pasti tidak bisa berpikir rasional. Mereka mudah ditakut-takuti, padahal surga dan neraka itu masih dipertanyakan. Orang Eropa itu nggak peduli surga dan neraka, nggak peduli. Mereka lebih mengedepankan yang namanya humanisme, rasional, logika. Sementara warga Konoha sering ngata-ngatain orang Barat itu atau orang Eropa itu menuhankan logika. Tapi pada faktanya ya, walaupun warga Konoha itu sering mengata-ngatain menuhankan logika orang-orang Eropa, produk-produk daripada warga Konoha itu kan banyak diproduksi oleh Eropa. Kemudian ya, agama Islam itu sering mencari suaka ke negara Eropa. Kalau negara Islam itu makmur, aman, damai, dan lain sebagainya, kenapa harus mencari suaka ke negara kafir, ya kan? Itu kan logikanya. Itu pemikiran yang rasional. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang menghujat saya. Kamu anti agama ya? Kamu anti Islam ya? Enggak, saya enggak anti Islam. Teman-teman saya banyak juga yang Muslim, ada juga yang baik. Cuman masalahnya jumlahnya minoritas. Saya akui, ya ada juga yang baik, tapi jumlahnya minoritas, guys. Jadi itu yang tidak diterima oleh orang-orang Eropa. Tapi ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya beragama Muslim, harusnya pemikiran-pemikiran seperti ini ditinggalkan ya. Kalau misalnya merantau ke suatu daerah itu, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tinggalkan ya pemikiran-pemikiran kampungan. Kita harus memilih pemimpin yang seiman gitu. Kalau nggak seiman kita nggak memilih gitu. Kita memilih golput gitu. Ini kan kampungan dalam beragama. Jadi orang-orang Eropa itu nggak mau hal seperti itu, nggak mau. Ini artinya merusak peradaban. Karena orang Eropa itu adalah orang yang sangat terpelajar. Mereka tidak ada tendensius dengan agama. Enggak. Ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya apa alasan yang paling mempengaruhi? Karena isu-isu tentang telolit ya. Sengaja saya bikin channel ya. Karena apa? Karena ini sangat sensitif, guys. Nanti video ini di-banned kalau saya ngomong yang sebenarnya. Ya, karena isu-isu telolit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sengaja digoreng gitu, digoreng oleh media-media Eropa sehingga masyarakat di sana itu membenci yang namanya umat Muslim? Menurut saya gini, guys ya. Ini dari pemikiran yang rasional ya. Kan banyak tuh ya di Eropa kejadian-kejadian seperti kejadian yang dilakukan oleh umat Muslim yang ada di Eropa, seperti misalnya
melakukan kekerasan-kekerasan seperti telolit misalnya, ya. Jadi kejadian-kejadian seperti inilah yang bikin mereka trauma. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, misalnya nih ya warga Konoha ada yang mengatakan nggak semua umat Muslim seperti itu kan cuma segelintir, cuma 0,3%. Nah, yang jadi pertanyaan, ya mereka kan melakukan aksinya, telolit ini melakukan aksinya itu meneriakkan nama Tuhannya, menggunakan baju agama, ya bawa agama. Harusnya ya, kalau misalnya nih ya mereka ini bukan bagian daripada umat Muslim, harusnya umat Muslim gebukin dia rame-rame yang melakukan serangan telolit ini. Tapi pada faktanya kan enggak kan. Jadi warga Konoha itu seperti main di dua kaki ya. Kalau misalnya nih ya ada yang melakukan seperti itu, mereka akan mengatakan, oh itu bukan dari kelompok kita, oh itu cuma 0,sekian%, nggak semuanya seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya secara diam-diam mereka ada juga kok yang mendukung ya. Buktinya apa? Buktinya mereka nggak mau gebukin tuh, harusnya kan digebukin rame-rame kan. Kalau misalnya ada yang bawa-bawa agama Islam misalnya ya, seorang telolit bawa-bawa agama Islam, harusnya kan digebukin rame-rame. Lu mencoreng nama baik agama kita. Harusnya seperti itu. Cuman ya, mohon maaf ya, warga Konoha itu kan banyak yang IQ 60. Jadi saya ngomong seperti ini nggak bisa diterima dengan akal sehat gitu. Yang ada di pikiran mereka itu mereka selalu membenci gitu. Ya kalau misalnya ada yang mengkritik agama mereka, mereka selalu ya berpikir bahwa, oh kamu anti agama saya, oh kamu anti agama dan sebagainya. Jadi mari kita berpikir rasional gitu. Kalau misalnya cuma 1-2 negara yang menolak umat Muslim yang ada di Eropa, nggak jadi masalah ya. Tapi kan ini serempak. Semua Eropa menolak. Itu artinya ada yang salah gitu. Ya contoh misalnya nih ya, contoh kita ambil contoh ya. Ada seseorang nih ya ketika dia pindah ke suatu tempat, lalu tempat itu terjadi kerebutan misalnya. Ya terjadi huru-hara misalnya. Kemudian mereka melakukan yang namanya serangan telolit misalnya, melakukan kekacauan. Kemudian mereka pindah lagi ke negara lain. Tetap aja seperti itu, melakukan yang namanya huru-hara, ya, kekerasan dan sebagainya. Melakukan yang namanya aksi telolit misalnya. Setiap negara mereka melakukan seperti itu misalnya. Ya, ada aja kejadian seperti itu. Setiap mereka singgah di situ. Siapa yang nggak curiga coba? Ya, tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nggak bakal ada yang introspeksi diri. Mereka akan mengatakan, oh, kamu benci agama saya. Enggak. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita berpikir logis gitu ya. Kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh berpihak pada agama tertentu. Kita harus berada di tengah-tengah gitu, netral, nggak boleh berpihak pada agama A, agama B dan lain sebagainya. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena Islamophobia di Eropa itu meningkat. Jadi di Konoha itu ya ada kesalahan dalam memaknai Islamophobia. Di Konoha itu dianggap Islamophobia itu membenci Islam. Bukan. Jadi ini kesalahpahaman ya. Saya sangat sering sekali ya bahas tentang masalah ini. Tapi banyak orang yang kesalahpahaman tentang Islamophobia. Islamophobia itu artinya ya sesuatu ketakutan. Bukan membenci. Beda ya. Contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya nih. Ada ular kobra misalnya. Terus ada orang yang fobia terhadap ular kobra. Apakah kita menyalahkan orangnya? Enggak kan? Yang salah siapa? Ya yang salah ular kobranya. Sama seperti agama misalnya, agama mayoritas di Konoha. Ya, ibaratkan misalnya agama ini seperti ular kobra. Terus ular kobra ini kemanapun pergi gitu ya, selalu bawa masalah gitu ya. Nanti akan dipatok dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang takut dengan agama ini, apakah dia membenci agama ini? Enggak. Enggak. Ini namanya Islamophobia, ketakutan gitu. Bukan ketakutan terhadap ajaran-ajaran yang baik, tapi ajaran-ajaran yang buruk gitu. Jadi warga Konoha itu berpikir Islamophobia itu membenci Islam. Enggak, ini sangat susah saya jelaskan dengan warga Konoha yang rata-rata IQ-nya 60 gitu. Susah sekali saya jelaskan. Ya, kalau mereka dikritik agamanya sedikit saja ya, sedikit saja mereka akan kecang-kecang kalau jotan berjamaah. Jadi kalau ada orang yang fobia terhadap agama itu ya, jangan salahkan orang yang fobia, tapi salahkan ajarannya, agamanya, umatnya. Ya siapa tahu umatnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya, melakukan kekacauan misalnya.
Iya kan? Siapa yang nggak fobia coba? Iya nggak sih? Jadi jangan salahkan orang yang fobia, tapi salahkan ya umatnya. Kenapa umatnya melakukan seperti itu ya? Jadi harus ada yang namanya introspeksi diri. Ya, kemudian alasan selanjutnya misalnya karena apa? Karena faktor media dan partai politik ya. Jadi partai politik di Eropa itu mereka mengkampanyekan yang namanya anti-Islam. Dan anehnya rata-rata mereka mendukung. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa mereka mendukung? Karena mereka tahu informasi. Ya, ada ChatGPT ya, ada Google dan lain sebagainya, mereka bisa cari informasi kok. Ya, kejadian-kejadian seperti di Konoha misalnya, ya, ada yang mempersekusi rumah ibadah, bubarin pakaian dan sebagainya. Ya, sejak reformasi ada 1.000 kasus kekerasan terhadap umat Kristiani di Konoha. Mereka tahu itu. Dari mana mereka tahu? Dari ChatGPT. Jadi jangan berpikir bahwa mereka itu bodoh. Enggak. Orang-orang Eropa itu enggak bodoh. Kita aja yang bodoh gitu. Ya, karena ya dikit-dikit anti kritik gitu, dikit-dikit ngamuk ya kalau dikritik. Jadi harus introspeksi diri guys ya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa ya kalau saya perhatikan ya, kenapa biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya umat daripada agama mayoritas di Konoha itu susah dibilangi bebal gitu, egois ya. Kalau mereka dikritik ya mereka akan ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mendoktrin bahwa agama mereka itu adalah agama yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang mengkritik ya sesuatu yang sempurna, mereka akan marah. Jadi prinsip inilah yang mempengaruhi kenapa mereka anti kritik. Mereka menganggap bahwa agama mereka itu adalah agama yang sempurna. Padahal kalau boleh jujur nggak ada agama yang sempurna. Agama itu buatan manusia. Itu menurut antropologi ya. Kalau Tuhan menciptakan agama, kenapa ada agama di dunia ini kurang lebih 4.000? Apakah Tuhan itu gabut menciptakan 4.000 agama di dunia ini? Menurut saya enggak. Enggak, Tuhan enggak sebodoh itu ya. Kalaupun Tuhan menciptakan agama. Cuman warga Konoha berpikir ya, oh agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, yang paling sempurna. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, maka mereka didoktrin untuk apa? Untuk menghabisi orang yang mengkritik tersebut. Ini sangat-sangat bermasalah sekali ya. Sehingga apa? Sehingga negara kita tidak maju. Agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys, jangan salah. Sangat mempengaruhi. Banyak pola pikir kita itu ditentukan oleh agama. Cara berpikir kita itu ditentukan oleh agama. Jadi kalau agama mendoktrin bahwa ya umat daripada agama kita itu sebejat apapun ya, sejahat apapun masuk surga, maka mereka tidak akan mau introspeksi diri. Jadi ini yang bikin ya agama mayoritas di Konoha itu bebal gitu, egois. Mereka nggak mau introspeksi diri. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Ya, kalau ada umat daripada agama mayoritas di Konoha yang toleransi, biasanya mereka beragama hanya di KTP dan jumlahnya juga minoritas. Ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa ya kalau saya perhatikan umat Muslim itu susah menyesuaikan diri di Eropa. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena faktor makanan ya, halal dan haram ini sangat susah ya ditemui di Eropa. Jadi orang Eropa itu berpikir ya, ngapain saya harus menyediakan yang namanya makanan halal dan haram? Wong kita juga sudah ada yang namanya dokter yang meneliti apakah makanan ini bergizi atau tidak. Ngapain saya harus sewa yang namanya halal dan haram? Jadi prinsip yang mengatakan bahwa makanan itu haram dan halal itu adalah itu prinsip kuno, itu dari pikiran-pikiran daripada orang-orang Eropa ya. Jadi ini bikin negara ribet gitu kalau mengurusi yang namanya halal dan haram ya. Harus ya punya sertifikasi dan sebagainya. Itu benar-benar ribet ya. Itu pikiran daripada orang-orang Eropa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.